Scorpio, selamat datang di bacaan ini. Ini untuk Scorpio jelas dan tidak melihat periode waktu khusus. Ambil hanya jika resonate apapun yang muncul dari bacaan kali ini untuk Scorpio. Oke, Scorpio, tampaknya ini memang sudah formal, sudah semua orang sudah menerima sebagai apa adanya. Dan ini bisa menjadi kekuatan baru untuk Scorpio melangkah ke perjalanan berikutnya. Come on, Scorpio, ya. Sampai ke titik ini adalah perjalanan yang tidak mudah. Ini digambarkan dengan clover, ya. Luar biasa, membawa Scorpio pada pemahaman yang berbeda tentang kehidupan. Membawa Scorpio bisa melihat ada kearifan di tengah kekacauan. Dan ini seperti hadiah buat Scorpio bahwa sampai juga pada titik di mana legitimately Scorpio mampu. Seperti itu aja. Jadi kalau menurut saya ini barangkali bukan memang terkait dengan perjanjian tertentu, kesepakatan tertentu. Ini tentang dirimu, tentang Scorpio yang sudah beda lah levelnya dengan Scorpio setahun 2 tahun yang lalu. Come on, lihat, ingat lagi setahun 2 tahun yang lalu bagaimana dirimu bereaksi terhadap masalah, dan lihat lagi sekarang. Melihat masalah tidak lagi seperti orang kalang kabut, panik, enggak. Karena udah semakin percaya diri bahwa semua itu biasa aja, semua orang juga mengalami hal yang sama. Walaupun beda ceritanya, tapi semua juga punya masalah sama seperti saya. Jadi saya nggak perlu panik, karena itu biasa aja. Dan saya bahkan buat beberapa Scorpio itu jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih lebih keren lah istilahnya. Karena kemudian Scorpio mampu untuk menunjukkan kepada orang bahwa Scorpio itu tidak hanya mengambil manfaat dari perkembangan diri untuk diri sendiri, tapi juga bisa membantu orang lain. Isn't that cool? Nah, itu yang saya lihat. Kemudian 3 kartu, 1, 2, 3, mulai dari kartu keempat buat Scorpio. Kita lihat satu persatu. Ini positif aspek dari isunya, dan ini udah yang ketiga kali di posisi yang sama, attraction. Scorpio, ini adalah barangkali tema utama dari periode saat ini, ketika kita belajar bahwa kita ngotot-ngotot itu kadang-kadang tidak menghasilkan apa-apa. Ketika kita duduk anteng manis, tenang, percaya diri, tiba-tiba semua yang kita inginkan datang sendiri. Bukan berarti kita tidak mengupayakan, tetapi kita sedang menyiapkan diri menjadi versi diri kita yang terbaik. Dan ternyata kalau dilihat-lihat dari dulu sebenarnya dia tidak pernah pergi jauh dari kita. Hanya sekarang kita lebih mampu melihat bahwa di semua langkah itu selalu ada kesempatan, selalu ada kemungkinan mendapatkan hal tersebut. Tapi ketika kita kalut, ketika kita kalang kabut, kita nggak bisa melihat kesempatan itu. Jadi kita duduk anteng, dan apa yang kita butuhkan ternyata tiba-tiba sudah berada di depan kita. Dan itu bukan hal yang ajaib, ini hanya perkara persepsi kita. Action. Di sini memang utamanya adalah ketika kita sudah melihat ini sekarang dengan cara berbeda, sudah melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk mulai membuat langkah pertama. Itu ternyata memang tidak mudah, but I think everyone also face the same problem, Scorpio. Jadi kalau semua orang agak sukar untuk mulai, ini sebenarnya tertulis di langit ya. Anyway, semua orang mengalami hal ini, but you're going to do it very keren ya. Lihat aja gambarnya, ini aja sudah menunjukkan Scorpio banget. Scorpio itu adalah zodiak yang paling keren yang saya lihat, sungguh. Tapi memang itu ya yang saya lihat. Jadi biasanya cool girl, cool boy itu biasanya memang Scorpio, karena dia paham tentang betapa sangat atraktifnya dirinya. Dan ini yang kembali diingatkan, come on Scorpio, lupa ya kamu Scorpio ya. Scorpio yang paling keren itu nggak usah jungkir balik ngejar sesuatu kayak kekurangan, enggak. Karena semua itu sebenarnya kamu tinggal duduk anteng manis dengan energi Scorpiomu, semua orang udah deketin kamu dalam arti kata positif ya.
menawarkan kebaik-hatian, menawarkan pertemanan. Mereka ingin sekali menjadi bagian dari dirimu karena dirimu begitu misterius, begitu keren. Itu yang saya lihat. Gives you an indication of timing wisdom. Kembali lagi, wisdom ini datang di kartu masa lalunya Lenormand, tapi muncul ke depan. Jadi saya yakin bahwa ini perubahan yang sangat mendasar, yang permanen, yang mengubah pandangan Scorpio terhadap dunia, dari dunia dan terhadap dunia. Oke, kita lihat dari kartu hubungan ini. Oke, Scorpio. Hubungan ini memang seperti tanpa emosi ya, tapi sebenarnya ini adalah hubungan yang saling mendukung, dan saya lebih melihat ini sebagai hubungan kerja ya. Hubungan kerja, dan barangkali kerja di rumah juga, kerja semua tanggung jawab sendiri. Jadi kayak ini mungkin hal besar ya, kreativitas besar, mungkin bikin butik atau mungkin masak-masakan yang sangat spesifik, tapi yang jelas ini memang masih manajemen tukang bakso istilahnya saya ya. Artinya semua dikerjakan sendiri, makanya kita kehabisan tenaga. Itu sering sekali terjadi ya. Tapi memang ini adalah bisnis yang masih akan terus berkembang, dan ini disukai oleh Scorpio. Hanya saja Scorpio memang perlu untuk delegasi. Come on. Iya, jadi kayaknya ini tema yang saya selalu dapat dari Scorpio adalah, Scorpio, come on, jangan dikerjain semua sendiri. Mungkin perlu bantuan orang, dan it's okay gitu untuk menerima bantuan dari orang lain. Atau paling tidak terlalu overthinking, sehingga bisa membagi waktu dan tidak menyalahkan diri sendiri. Karena yang paling berat adalah ketika Scorpio mulai menyalahkan diri sendiri. Kadang-kadang Scorpio kalau menyalahkan orang lain juga orang lain takut setengah mati, apalagi kalau Scorpio menyalahkan diri sendiri, itu berkali lipat lebih beratnya ya. Dan kalau kita lihat di sini memang kayaknya ada hubungan kerja dengan lebih dari satu orang, tapi memang ada pihak yang tidak sepenuhnya mampu memberi kontribusi yang seharusnya mereka berikan. Mungkin dari mitra kerjanya ada 3 orang, dengan Scorpio minimal ada 1 orang yang menjadi bebannya Scorpio. Ini bikin Scorpio agak sebenarnya kepengen ngamuk sih kalau saya ngelihatnya ya, pengen marah, tapi somehow kok yang nggak tega juga gitu. Gimana juga dia adalah teman dan yang membantu Scorpio di saat awal mulai mengerjakan apapun proyek yang tengah dilakukan oleh Scorpio ini. Oke, ambil hanya jika resonate, tapi itu yang saya lihat. Dan kalau kita lihat spirit guides-nya untuk menutup bacaan buat Scorpio kali ini, it's only your insistence on dwelling on the past that keeps you there. Why not live in the present moment? Iya, lepaskan semua tuntutan masa lalu yang belum diberikan oleh orang tersebut. Barangkali ada hutang kepada dirimu yang sampai sekarang itu masih menghentikanmu untuk melakukan tindakan tertentu. Bagaimana kalau dilepas saja? Itu salah satu contoh ya. Atau ada cinta yang kayaknya sukar sekali dilepas, sementara sebenarnya sudah banyak new shooter ya, banyak yang berminat, tapi kayaknya masih berat banget ngelepas yang lalu, yang padahal juga udah gak bakalan kembali, udah tahu, tapi hatinya belum bisa menerima, something like that. Oke, ini pesan buat Scorpio. Anyway, like it or not, semua adalah keputusan Scorpio. Apa yang terbaik untukmu, kamu sendiri yang bisa menentukan. Orang lain hanya bisa bicara bla 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 seperti saya, tapi keputusan terakhir selalu ada pada Scorpio, pada orang yang bersangkutan. Oke, Benita Indra dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.